Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali saudara pada topik kali ini, yakni pendekatan sosialistik di dalam pendidikan. Baik saudara, minggu yang lalu atau pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mengenai pendekatan individualistik di dalam pendidikan. Nah, saat ini kita akan mencoba membahas tentang pendekatan sosialistik di dalam pendidikan yang terkait kepada pertama, kemampuan manusia untuk belajar dari pengalaman orang lain, kemudian jenis pendidikan yang dilihat dari sifatnya, dan berikutnya adalah pendidikan dan kemajuan sosial. Baik saudara, pertama mengenai kemampuan manusia untuk belajar dari pengalaman orang lain. Nah, kata kuncinya di sini adalah bahwa pendidikan itu adalah renewal of life, yaitu bahwa pendidikan itu berfungsi sebagai pembaharu hidup. Nah, kenapa bisa demikian? Karena hidup itu akan esensinya itu selalu mengalami perubahan. Nah, maka diperlukan sosok manusia yang perlu terus belajar agar kehidupannya itu menjadi lebih baik dari hari ke hari. Dan salah satu tujuan dari ilmu pendidikan itu adalah membantu proses belajar manusia. Oke saudara, dari mana manusia itu dapat belajar? Nah, mereka bisa belajar dari pengalaman diri sendiri, kemudian pengalaman orang lain, dan belajar dari sumber belajar lain ataupun lingkungan. Nah, dalam istilah belajar dari lingkungan ini sering dimaknai bahwa kita bisa belajar dari mana saja, dari semua aspek ya, asalkan ada interaksinya terhadap dunia atau diri seseorang. Oke saudara, berikutnya kita akan coba dalam konteks pendekatan sosialis ini juga dibahas mengenai pendidikan dari sisi sifat. Nah, yang pertama adalah pendidikan atau ditinjau dari sisi perencanaan pendidikan. Nah, kenapa perencanaan? Karena ini adalah esensi atau fondasi awal sebuah proses pendidikan. Nah, saudara, ada 3 perencanaan dari sisi makro, meso, dan mikro. Makro ini adalah perencanaan dalam skala yang besar ya, dari sisi suatu negara yang dalam hal ini kalau di Indonesia itu diurus oleh satu departemen ya, atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, dari sisi perencanaan meso, itu adalah turunan dari perencanaan makro ya, itu berada pada level provinsi dan kabupaten kota. Nah, berikutnya saudara, perencanaan dari sisi mikro. Nah, ini adalah perencanaan dari sisi jenjang sekolah tertentu atau institusi tertentu. Nah, kemudian ada jenis pendidikan yang ditinjau dari sifatnya. Pertama adalah pendidikan umum, yaitu pendidikan yang umum yang harus biasa dinikmati oleh semua kalangan ya, yang terdiri dari jenjang pendidikan PAUD, dasar dan menengah, kemudian jenjang pendidikan tinggi. Kemudian ada pendidikan kejuruan. Nah, ini SMK dengan tujuan spesifik untuk mendapatkan skill atau keahlian atau untuk mencetak tenaga kerja kelas menengah. Dan berikutnya adalah pendidikan luar biasa dari yang berkebutuhan khusus ya. Nah, itu jenjangnya juga dimulai dari jenjang pendidikan dasar sampai juga kepada jenjang pendidikan tinggi. Kemudian ada pendidikan kedinasan. Nah, ini khusus ya untuk mencetak dari tenaga kerja yang memang bagian dari satu lembaga tertentu, misalnya di kepolisian atau angkatan darat, laut, dan udara. Kemudian ada pendidikan keagamaan, ya ini spesifik dengan tujuan tertentu ya. Selain mendapatkan ilmu-ilmu dari pengetahuan umum, mereka juga mendapatkan ilmu pengetahuan keagamaan. Dan juga ada pendidikan akademik dan pendidikan profesional. Nah, itu adalah jenis-jenis pendidikan dari sisi sifatnya. Nah, saudara, kemudian kita akan melanjutkan
Masih dari sisi perencanaan dibagi juga menjadi 5 ya. Kemudian ada perencanaan strategik, perencanaan koordinatif, perencanaan strategis, perencanaan taktis, dan perencanaan teknis. Strategik itu bersifat umum ya, dikelola oleh pemerintah pusat. Koordinatif itu pada level di bawahnya ya, yang bersifat koordinasi antar lembaga-lembaga terkait. Kemudian perencanaan strategis yaitu berupa rumusan-rumusan yang siap action. Kemudian ada perencanaan taktis. Nah, ini dalam bentuk SOP dan panduan-panduan. Kemudian ada perencanaan teknis yang bisa langsung dipedomani atau direncanakan. Nah, semua tingkat perencanaan ini dikelola oleh staf atau dikelola oleh orang yang SDM yang terkait dalam bidang pendidikan. Nah, saudara, ini ada perencanaan, ada 3 dari sisi waktu ya, jangka panjang, kemudian jangka menengah, dan juga jangka pendek. Biasanya untuk jangka panjang ini kita terkait dengan jangka pelaksanaan waktu 5 tahun. Kemudian menengah itu biasanya untuk konteks 3 tahunan atau 2 tahunan. Kemudian untuk jangka pendek itu terkait dengan perencanaan yang dari sisi jangka waktu triwulan atau semester. Oke, kemudian topik yang ketiga dalam pokok bahasan ini adalah pendidikan dan kemajuan sosial. Nah, saudara, sebagai bagian penting dalam kemajuan sosial, bahwa pendidikan itu fungsinya adalah sebagai sarana untuk sosialisasi, kemudian sebagai analis kedudukan pendidikan di dalam masyarakat, kemudian analis sosial di sekolah dan masyarakat ya, dan juga sebagai alat kemajuan perkembangan sosial dan alat dasar untuk menentukan tujuan dari pendidikan, dan juga sebagai sosiologis terapan. Jadi artinya konteks pendidikan dan kemajuan sosial ini dapat kita analisis dari proses sosialisasinya, dari proses kedudukan pendidikan itu dalam masyarakat, dan juga sampai nanti kepada analis sebagai ilmu dari sosiologi terapan. Jadi pendidikan adalah bagian dari ilmu sosiologi terapan. Nah, saudara, peran pendidikan di dalam kemajuan sosial adalah membentuk masyarakat yang berbudaya, kemudian membentuk kepribadian masyarakat, membentuk masyarakat yang berkarakter, dan membentuk masyarakat yang memiliki budaya gotong royong. Oke, jadi itu adalah bagian dalam pendekatan sosialistik di dalam pendidikan. Jadi selain dari pendekatan individual, nah dalam konteks pendekatan sosialistik ini terkait dengan peran pendidikan terhadap sosial kemasyarakatan, dan juga bagaimana proses pendidikan itu dapat membentuk atau membentuk perilaku sosial di masyarakat ya, karena sejatinya bahwa pendidikan dan masyarakat itu adalah bagian yang tidak terpisahkan, bahwa pendidikan itu atau masyarakat yang maju itu pasti akan dipengaruhi dari aspek pendidikan. Oke saudara, demikian topik untuk bahasan kali ini. Sampai bertemu untuk pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.